diperhatiin gitu ya. Ntar abis ini kita bagi kelompok, kalian silahkan ngobrolin mengenai final project-nya gitu ya per kelompok. Nah sebelum itu saya mau share materi kuis gitu ya. Jadi ada kuis, tolong ini nanti dikerjain masing-masing aja di rumah. Linknya ini, nanti temen yang misalnya nggak masuk atau terlambat, tolong diingetin ya. Ini materinya, soalnya. Pilihan ganda ada juga yang checkbox sih, jadi nanti dilihat aja. Itu nanti saya tutup kuisnya di hari Sabtu jam 5 sore gitu ya. Jadi dikerjain aja sedikit kok itu. Jangan lupa ya, Sabtu jam 5 saya tutup. Oke, terus kita langsung masuk aja ya ke materi. Oke, kita bahas mengenai searching. Kemarin ini hari Senin kita udah bahas mengenai sorting yang rekursif, merge sort, quick sort, heap sort gitu ya. Kita udah bahas shell sort yang ada gapnya gitu kan. Kalau heap sort agak ribet karena harus bikin tree-nya dulu, terus habis itu kayak kita ambil elemen terbesarnya satu-satu, kita urutin di array-nya gitu kan ya. Terus habis itu setiap kali ambil harus bikin max heap tree lagi gitu. Nah itu semuanya harusnya masih inget banget gitu ya karena masih hari Senin kemarin. Nah ini juga kalian praktikum kan ya, udah harusnya. Nah yang bawah itu proposal consultation, jadi kelas kita konsultasinya jadinya malah di minggu setelah UTS ya. Jadi kita hari ini bahas dulu mengenai final project-nya, kalian berembuk dulu sama kelompok kalian nanti, terus habis itu baru nanti saya minta idenya jadi kayak gimana, terus saya kasih feedback gitu ya di minggu depan, di minggunya setelah UTS, di minggu depannya setelah UTS gitu ya. Oke, kita masuk dulu ke materi. Ini ada sequential search. Ini rasanya yang paling gampang ya, karena ini urut pokoknya dari atas ke bawah, di scan datanya gitu ya, dicari yang mana yang sama sesuai dengan apa yang lagi dicari gitu ya. Jadi kalau nyari data 15 ya berarti dari ARR ini gitu ya, kita misalnya nyari data 15, ada nggak 15 di ARR? Ya berarti tinggal jalanin dari indeks pertama gitu ya. 9, 1, 2, 10, 100, 15. Oh, ketemu nih 15 gitu ya. Nah, kalau di sini contohnya ada Q gitu ya. Terus ini ada, jadi yang dicari itu yang Q-nya ya, query ini sebenarnya. 5, 2, 10, 15, 200, 1 gitu. Nah, di sini ada I sama dengan 0. Untuk setiap I lebih kecil dari Q size. Q size itu berarti kan array Q punya size ya. Jadi array Q punya size itu 6 gitu. Jadi I dari 0 sampai 5. Soalnya kan lebih kecil dari 6 ya. Dari 0 sampai 5. Nah terus panggil sequential search. Ini yang perlu kalian perhatiin, sequential search itu boolean ya. Jadi dia akan return antara true atau false. Jadi ini nih, yang ini ya. Ini tuh nanti hasil return-nya kan tergantung ya. Jadi kalau if true berarti masuk ke sini. Kalau false berarti masuknya ke else. Ya, masuknya ke sini. Gitu. Ya, jadi ini return true atau false gitu ya. Sama aja dengan waktu kalian belajar
Misalnya INT total gini ya. Kalau INT return-nya integer ya. Misalnya di sini return integer, misalnya begini, gitu kan? Karena ini ya. Nah, ini kan waktu di in main biasanya ada yang nampung ya. Misalnya namanya jumlah aja jadi beda-bedain ya biar gak bingung. Jadi jumlah sama dengan gitu ya. Misalnya total gini misalnya. Jadi ini terus aja deh biar gampang, biar nggak bingung kan total ya. Jadi A plus B gitu ya. Jadi total dari 5 dan 3. Di sini 5 ditambah 3, return-nya berarti 8 kan. Jadi sama aja ini kayak jumlah sama dengan 8 gitu ya. Nah, berlaku juga dengan yang tadi itu. Yang tadi kan bool search gitu ya, biar gampang. Nah, terus tadi kan dia kayak kalau ketemu return true. Dan kalau nggak ketemu return false. Ini saya lompat-lompat ya, ini. Nah, jadi kan tadi di in main kan if-nya itu manggil search gitu kan ya. Ini kan kayak gini lah ibaratnya. Nah, jadi kalau if search-nya itu return-nya true kan if true sama aja ya, nggak ada penampungnya aja. Kalau ini kan jumlah ada, ini kan kayak penampung ya, jumlah itu nampung nanti nilai hasil dari fungsi total gitu. Kalau ini dia nggak ada yang nampung hasil dari fungsi search gitu. Jadi ini if true gitu ya, kalau enggak masuknya ke else gitu. Ini ketika dia false gitu. Sampai sini ada yang masih bingung sama pola fungsi dengan return? Enggak. Enggak Bu, masih paham. Oke. Oke. Nah, jadi ini yang dikirim kan array-nya, Q-nya itu QI ya, jadi kayak kalau ini I-nya 0 berarti yang dikirim 5 gitu. Jadi ARR 5 sama ARR size. ARR size itu 9 ya kayaknya ya, kalau nggak salah hitung. Jadi di sequential search ini, fungsi ini tuh buat scanning ARR sih gitu ya. Jadinya yang for i ini tuh itu buat i-nya di sini i gitu kan. Terus data i sama dengan query gak? Ini kan query-nya yang lagi dikirim 5 ya. Saya tulisin deh. Kan 5 ya. Terus jadinya data ke 0, ini ARR ke 0 sama dengan 5 enggak? Ternyata enggak. Jadi i++ gitu kan. Terus ini sama enggak sama 5 gitu kan. Terus enggak juga. I++ lagi. Terus sampai habis, sampai sini. Ternyata nggak ada kan, nggak masuk ke sini kan. Jadinya dia return false. Jadi masuknya ke data not found gitu. Terus kalau misalnya 2 kan, ya kalau misalnya 2 berarti kan i-nya di sini 9 sama 2 nggak sama. I-nya di sini 1 sama 2 nggak sama. Nah, pas i-nya data i itu 2 sama dengan 2, return true berarti masuknya ke sini. If true kan. Gitu. Jadi dia emang otomatis kalau dalam kurung begini kayak while aja gitu ya. Kalian juga while kan while true kan sebenarnya kalau lagi kadang-kadang bikin aturan tuh
selama ini dan ini, berarti kalau true kan sebenarnya. Gitu. Kalau true masuk ke dalam bagian si statement dalam while kayak gitu. Nah ini juga sama, kalau true masuk ke dalam bagian statementnya si if gitu. Oke, itu sequential search. Udah dikodingin ini di praktikum sama apa enggak? Beda. Kalau belum, boleh dicobain dulu. Hitung array-nya berapa jumlahnya, terus yang dicari query-nya ada berapa gitu. Ya, jadi setiap query kan dibandingin tuh sama isi yang ada di array. Jadi kompleksitasnya makanya n kali m gitu. Nah, terus ini kita masuk ke binary search. Binary search itu sebenarnya intinya dia divide and conquer method gitu ya. Jadi dia tuh kalau kita punya data 100, ya berarti dia bagi dua gitu ya. Jadi kayak 50-50 gitu. Kalau 50, 25-25 gitu dan seterusnya. Nah, ini kompleksitasnya n log n, nanti aja kalian nanti belajar di mata kuliah lain. Nah, ini harus datanya urut gitu ya. Jadi kalau yang tadi kan karena dia scan satu-satu, nggak urut nggak apa-apa gitu. Tapi kalau binary search sama satu lagi nanti interpolation search itu harus urut gitu. Nah, ini di sini binary search, um, kalian udah tahu kali ya, udah dijelasin juga waktu praktikum kali. Iya, Bu. Oke, ya dicobain aja kali, dicobain dikodingin lagi gitu. Sama tadi kalau memang belum kelar, coba dicek. Silahkan. Saya tinggal sebentar ya, sebentar aja. Apa ya, secara itu sama sih kayak si binary search, cuma dia rumusnya aja yang beda gitu. Kompleksitasnya kalau nggak salah sama deh. Datanya harus urut lagi ya, kalau nggak urut nanti jawabannya beda. Harusnya jawabannya kayak yang kedua juga gitu ya. Oh, sorry. Kalau tadi binary search itu kan n log n kompleksitinya. Kalau ini lebih kecil. Jadi interpolation search itu lebih bagus gitu ya. Walaupun secara rumus lebih banyak gitu ya. Kalau ini cuman log n gitu. Dia lebih cepat dibandingin binary search gitu ya. Jadi tadi sequential acak-acakan boleh karena kita satu-satu nelusurinnya dibandingin satu-satu dari awal. Kalau interpolation sama binary harus sort karena lebih smart gitu ya, maksudnya lebih ke nyari middle-nya dulu, lihat datanya lebih besar apa lebih kecil gitu kan. Kalau lebih kecil berarti dia nyarinya di setengah yang bawah, kalau lebih besar berarti dia nyarinya di setengah yang atas kayak gitu. Ya, kalau interpolation jamnya lebih lebih pintar lagi gitu ya, karena kan tergantung hasil si meet-nya itu gitu. Jadi nggak selalu kebelah dua gitu.
Oke, jalan. Oke, ini ada yang nanya low, mid, high itu gimana? Saya jelasinnya pakai yang binary aja ya, karena interpolation itu sebenarnya sama. Ya, cuman dia mid-nya itu tergantung hasil ininya, posisinya di mana gitu ya. Kalau binary saya gampang jelasinnya. eh ini aja ya, misalnya ini kan datanya 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 gitu kan. Nah, misalnya yang dicari itu adalah yang ada aja ya. 9 deh gitu misalnya yang dicari. Ya, pertama-tama tuh low itu di 0, high itu di n gitu ya. Tapi sebenarnya sih lebih precise high-nya itu n-1 sih gitu ya. Cuman ya udahlah ikutin aja gitu ya. High-nya itu di n itu soalnya jumlah data ARR kan ya. Ini ada 9. Jadi high-nya itu di sini gitu ya. Nah, terus habis itu mid itu nilai tengah. Jadi kita cari dari high ditambah low, berarti 9 ditambah 0 dibagi 2 gitu. Jadi ini kan hasilnya 4. Integer, yang integer tuh ambilnya yang bawah gitu. Jadi indeks keempat 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ini middle-nya gitu. Bener gak sih? Ini kan 0, 1, 2, 3. Oh iya benar. Sorry. Yang datanya kan yang di sini. Saya malah liatin yang ini. Bentar. Sorry ya, salah. Karena datanya saya lihat malah yang on, yang di code. Padahal kan harusnya lihatnya yang ini. Karena tadi data yang dicari itu 9 kan ya. Nah, ini kan total datanya ada 7. Berarti H-nya itu 8 ya. Benar nggak sih? Sorry, H-nya 7. 7 data kan soalnya. 7 bagi 2 itu 3. Jadi ini 3, 0, 1, 2, 3 gitu ya. Ini jadi M gitu. Jadi binary itu ada low, middle, sama high. Itu selalu gitu. Nah, terus sekarang dicek datanya, sebenarnya yang dicek adalah datanya itu yang dicari di middle bukan gitu ya. Nah, ini kan pengecekan pertama, lihat deh. Datanya, kita kan lagi nyari datanya, query-nya itu 9 ya. 9 lebih kecil gak dari data mid gitu ya, data mid itu 10 gitu. Terus ternyata bener ya, jadi dia masuk ke sini. Jadinya high sama dengan mid min 1. Jadi high-nya pindah dari di sini jadi di sini. Kan mid dikurang 1 ya. Nah, terus ini nggak masuk karena udah masuk ke if yang ini gitu kan. Terus dia hitung lagi mid-nya. High plus low bagi 2 gitu ya. Jadi sekarang kita hitung mid paling baru gitu. Dari sini high-nya itu 2 ditambah 0 dibagi 2 gitu ya. Jadi 1. Nah, jadi middle-nya di sini. Ya, terus sekarang dicek lagi. 9 lebih kecil nggak dari 7? Ternyata enggak. Jadinya ini false. Terus 9 lebih besar nggak dari 7? Oh iya nih, lebih besar gitu ya. Jadinya low sama dengan mid plus 1. Low ini sama dengan
M plus 1. Jadi indeks 1 plus 1 indeks kedua ya, yang ini ya. Berarti low-nya pindah ke sini. Gitu. Terus mid sama dengan high plus low bagi 2. Gitu ya. Jadi sekarang kita hitung mid baru lagi gitu ya. Mid-nya itu high plus low. Nah, ini high sama low-nya sama-sama di indeks kedua. Jadinya 2 plus 2 bagi 2. Jadinya data 4 bagi 2, 2 ya gitu. Jadi mid-nya juga di sini. Tuh. Ya, ini pindah semua dulu. Jadi mid-nya di sini juga. Nah, terus sekarang kita masuk lagi dong ke if else ini kan. Nah, jadi 9 ya, query-nya 9 lebih kecil nggak dari data mid? Data mid-nya 9. Enggak ya. Lebih besar nggak dari data mid? Data mid-nya 9. Enggak juga. Terus masuknya ke else gitu ya. Berarti karena data mid sama dengan data query-nya gitu kan. Return true gitu. Jadinya ketemu berarti datanya ada gitu ya. Begitu caranya binary search. Sampai sini ada yang bingung? Nggak masalah ya mau genap apa ganjil. Kan ini yang penting high plus low bagi 2 gitu. Jadi ini kan ganjil. Justru yang masalah kalau ganjil harusnya kan. Karena kan ganjil dibagi juga jadi nggak pas. Cuman emang pas-pasan ini N aja sih gara-garanya. Ya kalau misalnya dia genap ya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya gitu ya, 15 misalnya sini. Nah berarti M-nya itu adalah 0 ditambah data ini jumlahnya kan. Itu. Tambah 8 gitu kan. Kalau tadi kan malahan 0 tambah 7 kan. Bagi 2. Sama aja sih. Gitu ya, 8 bagi 2, 4. Berarti ya middle-nya adanya di data keempat gitu. Di 10 gitu. Kalau ini tadi pas 7 datanya adanya di sorry, 4 itu 0, 1, 2, 3, 4 di 12 gitu ya. Kalau tadi pas 7 datanya adanya di 10 gitu. Jadi nggak ada masalah dengan datanya mau ganjil kayak mau genap kayak karena rumusnya udah ada gitu kayak gini. Jadi mau besar kecil sama aja. Gitu. Mau ganjil genap sama aja maksudnya. Itu ya. Dia nggak ada masalah. Cuman kalau saya sih ini saya akan kirimnya RR size -1 ya karena kan kita mulainya dari indeks 0 kan ya. Jadi kalau kayak gini N ini jadi kayak kesannya nunjuk data yang tidak ada gitu kan. Datanya kelebihan gitu ya. Yang misalnya saya punya data 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Data jumlahnya kan ini secara N kan 6, tapi kan indeksnya dari 0 ke 5 kan. Jadi kalau saya lebih prefer H-nya itu N-1 gitu ya, data kelima. Kalau ini kan di sini kesannya high-nya itu N itu 6 kan. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. N-nya adanya di yang gak ada nilainya gitu. Ya, tapi sama aja. Secara mau high plus low bagi 2 high-nya yang N-1 kayak yang N kayak ntar ujung-ujung pasti ketemu kalau datanya ada gitu sih. Ya. Oke, itu binary search, interpolation search persis, cuman beda di angka-angka giniannya. Ini nanti cari contohnya aja, sama aja sih sebenarnya, cuma lebih ribet aja, jadi malas saya nyontohinnya. Oke, terus kita bahas ini ya, apa namanya? Kita bahas final project. Sebelumnya ini saya kirim ulang kuisnya saya close di hari Sabtu jam 5 gitu ya.
Ini di Google Form dijawab aja langsung. Harus pakai email student. Ya, karena email kalian dicatat. Saya nggak tahu email kalian di luar email student apa, tapi kalau email student kan saya bisa cek karena namanya sama kan. Gitu. Ya, jadinya harus pakai email student. Gitu. Oke. Bu, ini kuisnya sama kayak yang tadi ya, Bu? Kenapa? Eh, kuisnya sama kayak yang tadi, kan? Iya, Atau iya. ada perubahan? Oh, Saya oke. cuma ulang gara-gara takut ada yang belum lihat gitu. Kasih, Bu. Ya. Hmm, bentar ya. Sorry. Ini ada yang udah jawab. Terus saya baru ngeh. Ini belum saya simpen emailnya. Jadi tolong dikirim ulang ya. Ini benar. Saya cek lagi dulu. Ya, sorry. Ntar dikirim ulang ya yang udah. Oke. Nah, sekarang kita bahas ke final project ya. Jadi, final project itu dibebasin mau bikin apa aja. Em, yang penting satu kelompok itu berlima gitu ya. Nggak boleh kurang. Jadi kalau amit-amit ternyata angkanya di kelas itu jumlahnya kelebihan, jadi berenam gitu ya. Jadi 5 sampai 6 gitu. Jadi dipas-pasin gitu. Jadi kalau misalnya kita tuh udah berapa ini sih totalnya. Ada yang udah undurin diri belum di kelas ini? Ada, Bu. Ada, Bu. Siapa? Karen. Iya, yang baru Karen. Karen ya. Ada lagi nggak? Yang lama kan itu Hikmatus sama Sirian, Bu. Bentar ya. Saya pastiin lagi di sini masih ada gak di Hikmah tuh sama Rian Rahman Angkasa. oke. Terus satu lagi Karen. Iya, Oh, berarti 3 orang ya. iya, Bu. Berarti 41 kurang 3. Totalnya 38 ya kayaknya ya.
Nah, jadi kalau Iya, Bu. kalau 38 berarti kan dibagi 5 itu 7 kelompok ya. 7 kelompok berarti ada 3 kelompok yang jumlahnya 6. Benar gak? Iya Bu, benar. Jadi gitu ya. Jadi 6, 6, 6, sisanya 5, 5, 5, 5 gitu. Oke. Nah, ini jadinya yang penting pakai bahasa sih. Kalian kumpulin idenya, nanti saya langsung aja gitu ya, saya minta kumpulin di hari Senin nih kelas kita ya. Senin habis UTS gitu ya, habis yang UTS selesai baru kita pertemuan ke 8 itu kalian kumpulin idenya gitu ya. Jadi tolong ditulisin mau bikin apa, ada fungsinya apa aja kayak gitu, datanya kayak gimana kira-kira kayak gitu ya. Nah, ini syarat-syaratnya gitu. Syaratnya itu harus pakai bahasa sih, harus bisa menyelesaikan masalah di dunia nyata, terus tampilannya interaktif, menarik, terus habis itu harus menerapkan salah 2 atau lebih gitu ya dari ini. Tree, graph, queue, stack. Biasanya sih yang paling gampang queue stack gitu ya, karena apa ya, queue itu kalau mau bikin aplikasi misalnya buat tiketing gitu ya, terus atau mau nampilin apa-apa gampang lah gitu ya. Saya queue itu memang dipakai di dunia nyata gitu kan. Udah pernah belajar queue sama stack secara teori? Belum. Ya udah. Queue sama stack itu nanti kayaknya kita bakal pelajarin habis UTS. Dan ini nggak susah gitu ya. Jadi maksudnya kalian harusnya bisa lah gitu ya terapin queue stack paling dikit. Queue beneran kayak orang ngantri, yang masuk duluan itu yang keluar duluan gitu ya. Jadi kalau kamu ngantri nih, misalnya Stefanus datang, terus habis itu Michael gitu ya. Habis itu misalnya Gregory. Nah, berarti kan yang akan dilayani terlebih dahulu nih kalau lagi ngantri di bank misalnya Stefanus duluan kan. Jadi first in first out gitu. Ya. Kalau stack itu kebalik, beda gitu ya. Dia yang terakhir masuk, yang terakhir keluar gitu. Ntar kita lihat lah contohnya kayak gimana. Tapi ini kedua ini gampang gitu ya. Jadi misalnya dua ini bisa diterapin lah di aplikasi gitu. Nah, untuk apa setiap aplikasi itu pastiin aplikasinya cukup kompleks ya, jangan kegampangan. Jadi dulu tuh kita nentuin dari tim dosen yang nentuin ada pilihannya apa aja, terus nanti kita bagi-bagi gitu ke kelompok-kelompok yang ada. Cuman menurut saya ada beberapa case yang ternyata susah buat diapa-apain gitu ya. Contohnya aplikasi, bandingin aja gitu ya, aplikasi perpustakaan sama aplikasi yang kayak Spotify gitu. Ya, pikirin, bayangin sekarang kalau kalian lagi buka aplikasi nih, misalnya aplikasi model kayak perpustakaan gitu, dibandingin sama aplikasi yang kayak Spotify gitu ya. Datanya pasti akan lebih sedikit yang aplikasi Spotify gitu. Kalau data perpustakaan tuh kalian bisa bikin menu tambah buku, pinjam buku, kembalikan buku, sort data buku, lihat stok segala macam itu semuanya kalian bisa bikin gitu ya. Jadi kalian bisa bikin fungsi macam-macam dengan satu aplikasi perpustakaan itu. Tapi ketika kelompoknya ada dapat yang kayak Spotify, itu kalian akan lebih terbatas gitu ya. Secara data lebih sedikit gitu ya, cuman kayak ada lagu, artis misalnya gitu kan. Itu pun jadi kayak lagunya juga nggak bisa di play gitu. Kemarin itu sih ada yang niat banget sampai malah bisa nge-play lagu gitu ya. Cuman dia lebih sedikit dibandingin aplikasi perpustakaan gitu ya secara fungsional gitu. Jadi susah juga untuk kalian terapinnya. Misalnya kalian susah untuk ngembangin aplikasi itu gitu. Jadi kalau menurut saya nanti waktu kalian pilih mau bikin aplikasi apa, kalian pikirin bener-bener apakah beneran bisa nyelesain
masalah ini gitu ya, apa tree atau graph kah atau queue kah atau stack kah gitu. Nah, yang gampang ya gitu kayak e-commerce, ticketing, beli tiket bioskop itu akan lebih bisa diapa-apain gitu ya, bisa ditambah-tambahin fungsinya gitu. Jadi saran saya cari jangan yang terlalu simpel gitu. Nah, terus ini lihat deh, harus diingat detail algoritma yang akan diuji gitu ya. Terus harus ada fitur search sama sorting gitu ya. Kalau di Spotify kan kayaknya nggak gitu-gitu amat ya, nggak sorting searching iya sih gitu. Nah, em, kalian ingat kan ya kita pernah bahas baca data sama tulis data ya, itu harus ada gitu. Jadi aplikasinya harus bisa baca data sama tulis data. Itu yang tadi saya bilang, kalau pakai aplikasi, misalnya aplikasi perpustakaan, itu kalian bisa tulis data, misalnya data siapa yang lagi minjem, kalian bisa tulis data buku dan stok-stoknya segala gitu ya. Kalian bisa baca data itu, gitu, terus kalian bisa tulis lagi. Jadi kalau misalnya ada yang minjem, stoknya berkurang, stoknya ditulis ke dalam file teks gitu ya, txt gitu ya. Jadi eh, baca dan tulis datanya tuh aktif gitu, bisa digunain dan bisa diterapin, bisa bisa dicontohin gitu ya. Nah, kalau misalnya Spotify gitu ya, itu kan susah ya, kayak maksudnya apa yang bisa ditambahin, apa yang bisa dikurangin. Jadi kayak agak sulit aja untuk diterapin gitu ini gitu ya. Aturan-aturan ini agak sulit untuk diterapin kalau kayak aplikasi macam Spotify gitu. Ya, ini saya contohin perpustakaan, bukannya berarti kalian semua tiba-tiba pilih perpustakaan ya. Jadi cari dulu mau bikin aplikasi apa gitu. Kalau yang dulu-dulu tuh aplikasi kayak GoFood lah gitu, terus aplikasi kayak tiket pesawat, tiket bioskop kayak gitu-gitu loh. Pesan saya adalah pikirin dulu idenya apa, pikirin bisa ada fungsi apa aja, bisa sorting sama searching apa enggak, terus pikirin datanya bentuknya kayak gimana gitu ya. Tadi saya udah jelasin sedikit, kalau perpustakaan contohnya tadi buku, berarti kita bisa aja simpen buku tuh datanya ada judul, tahun terbit, penulis, terus stoknya gitu kan ya. Terus bisa juga ada text file lain yang isinya adalah data admin, passwordnya apa gitu kan ya. Ada lagi mungkin text file yang isinya data peminjam gitu ya. Kalau perpustakaannya UMN mungkin ada data NIM-nya segala, NIM, jurusan, nama gitu kan ya. Itu semua dipikirin dulu dan ditulisin di dalam idenya gitu ya, ide proposal idenya gitu. Jadi pikirin mau bikin apa programnya, fungsinya ada apa aja yang kebayang gitu ya. Itu nanti bisa berubah seiring waktu, tapi dijelasin kira-kira fungsinya apa aja, terus sama tadi gitu ya, datanya ada apa aja gitu. Jadi misalnya text file user, isinya nama, password segala macam gitu ya. Terus misalnya ada text file buku, isinya ada tadi judul, penulis segala macam gitu. Kalau misalnya tiket bioskop gitu ya, mungkin ada text file studio gitu ya. Jadi kita bisa baca studionya ada apa aja, bentuknya kayak gimana gitu, terus di print di aplikasi gitu kan, itu bisa aja gitu ya. Terus misalnya ada text file film gitu ya, movie-nya mungkin isinya judulnya, artisnya siapa, durasinya berapa lama, dan seterusnya gitu. Jadi tolong dipikirin matang-matang gitu. Ini tugas akhir, balik lagi, yang serius kerjainnya. Soalnya saya merasa ada penurunan ya, dulu waktu pertama kali saya ngajar itu apa ya, hasilnya tuh niat-niat gitu. Maksudnya kayak data nih, ini kan kalian dibebasin mau datanya kayak gimana gitu kan. Data itu misalnya kalian bikin aplikasi Indomaret gitu ya, kan datanya harusnya banyak dong, yang dijual banyak kan ya gitu ya. Tapi ada aja
kelompok yang bikin data cuman 10 misalnya. Jadi cuman misalnya sabun, shampoo, snack, terus misalnya roti, terus misalnya minuman soda, minuman teh gitu kan, dan segala macam cuma sampai 10 jadi datanya gitu. Nah, 10 itu tuh apa ya? Kayak kalau mau terapin fitur, mau contohin search dengan binary search kedikitan gitu kan. Sorting juga terlalu sedikit gitu kan. Terus kadang-kadang bahkan fitur, misalnya ada fitur tambah item gitu ya. Jadi kita kayak masukin item baru nih, kita mau jualan, misalnya kita mau jualan biskuit Mari gitu, mau ditambahin. Tadinya 10 ini belum ada gitu ya, mau ditambahin. Itu pun kadang-kadang suka nggak ada gitu. Jadi nggak terpikir untuk nambahin fitur semacam itu gitu. Nah, saya pengen kalian tuh lebih menggali kira-kira apa aja aplikasi yang, apa aja fungsi yang bisa ada, apa aja fungsi yang bisa diterapin sehingga ini aplikasi beneran kayak aplikasi gitu, jadi beneran berguna gitu ya. Dari sini kalian bisa belajar apa ya, lebih ngedalemin gitu aplikasi itu jadinya bikin tuh kayak gimana sih, ngerancangnya kayak gimana, kira-kira fungsinya apa aja gitu. Jadi bukannya cuma sekedar ngebangun sesuatu yang penting asal ada aja ininya gitu ya, tapi saya pengennya kalian tuh bisa cari tahu requirement-nya apa aja sih gitu, fungsinya tuh perlu apa aja gitu ya. Sampai sini paham maksud saya? Jadi jangan sampai nanti pas final project begitu diminta apa namanya presentasiin, datanya cuma 3, datanya cuma 4 gitu ya, itu sangat sedikit gitu loh, dan fungsinya sangat sedikit juga gitu. Jadi kayak cuma asal ada gitu ya, kalau cuma asal ada nilai saya juga asal ada aja gitu ya. Nah, contoh lain yang datanya ternyata sulit banget untuk di apa ya, diutak-atik gitu ya, fungsinya sangat sedikit, itu contohnya rental mobil. Rental mobil itu datanya dikit banget gitu ya, cuman kayak data mobilnya ada apa aja, uh, terus mobilnya itu berarti kan udah ngomongin tipe mobil lah, penumpangnya, merek mobil, segala macem gitu kan. Terus sama paling nyimpen data kapan disewanya, kapan harus dikembaliinnya, gitu-gitu doang kan, gitu, sedikit banget gitu. Dibandingin kalau kita misalnya bikin tadi data aplikasi perpustakaan atau aplikasi kayak Indomaret kayak gitu-gitu, itu tuh lebih banyak gitu. Kalau ini tuh datanya sangat sedikit gitu loh, jadi kayak kurang aja sih gitu, jadi kayak nggak bisa terapin macem-macem. Sama satu lagi, aplikasi parkir itu juga dihindari. Kalian bayangin deh, parkir itu kan kalau masuk cuman simpen data kapan masuknya sama plat mobil misalnya gitu kan, atau plat motor. Tapi kan habis itu aplikasinya cuman keluarnya kapan sama ngitung rupiahnya totalnya berapa jam di situ kan gitu. Nah, itu sangat simpel gitu. Nah, itu kalian akan sulit untuk nerapin ini semua gitu di sini gitu ya. Apalagi stack sama queue yang sistemnya antrian gitu kan. Kalau keluar mobil parkir kan di mall gitu misalnya, itu kan nggak ada sistem begitu ya. Tergantung orangnya aja mau keluar kapan gitu. Jadi nggak bisa pakai queue, nggak bisa pakai stack gitu. Ya, paham ya? Gitu. Oke. Nah, jadi sekarang ini saya open apa namanya, kalian boleh bikin grup gitu ya. Jadi janjian dulu di chat, terus masuk room mana janjian gitu. Yang pasti tadi gitu ya, 6 6 6 5 5 5 gitu. Jadi ketika kalian belum masuk ke suatu room dan roomnya ternyata udah ada yang 6 6 6, berarti grup selanjutnya udah nggak boleh 6 ya. Gitu. Jadi siapa cepet dia duluan berarti jadi sebagai grup 6 orang gitu ya. Oke, jadi saya buka dulu. Kalian bisa apa